Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, masih dengan saya Ibu Erna Hidayati dan Ibu berharap kalian tetap berada di rumah, belajar dari rumah dan dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Oke, sebelum materi Ibu mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini masih tentang teorema Pitagoras dengan subpokok bahasan menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Kompetensi dasar menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kompetensi keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. 2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Oke anak-anak, sekarang Ibu bahas yang pertama dulu, yaitu menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa mengelompokkan jenis-jenis segitiga menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Bagaimana mengetahui suatu segitiga itu termasuk jenis segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Nah, di sini ya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini Ibu berikan beberapa gambar segitiga dengan bentuk yang berbeda ya. Yang pertama, segitiga yang mempunyai sisi A, B, dan C. Kemudian gambar yang kedua, di sini sama sisinya adalah A, B, dan C. Kemudian segitiga yang ketiga yang mempunyai sisi A, B, dan C. Coba kalian perhatikan ketiga gambar segitiga yang ada di layar. Sisi C merupakan sisi yang terpanjang dibandingkan dengan sisi-sisi yang lainnya. Dari panjang sisi yang diketahui, kita bisa menentukan suatu segitiga itu termasuk jenis segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Bagaimana caranya? Caranya, kita harus bisa membandingkan kuadrat dari sisi terpanjangnya dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, kita lihat kalau sisi terpanjangnya atau kuadrat sisi terpanjangnya itu sama dengan jumlah sisi-sisi yang lainnya, maka segitiga itu dikatakan jenis segitiga siku-siku. Kemudian, jika kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, maka segitiga itu dikatakan jenis segitiga lancip. Dan jika kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, maka segitiga itu dikatakan jenis segitiga tumpul. Nah, kira-kira dari pembahasan Ibu, kalian sudah paham ya, segitiga itu termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul berdasarkan sisi yang diketahui. Kira-kira sudah paham anak-anak? Kalau sudah, Ibu lanjut. Contoh soal. Ibu punya contoh soal di sini. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Tentukan jenis segitiga tersebut jika diketahui
panjang sisi AB sama dengan 8 cm, BC 15 cm, dan AC 20 cm. Nah, ini kira-kira perlu digambar nggak? Nggak perlu ya, kita cukup memisahkan saja sisi yang terpanjangnya dan sisi-sisi yang lain. Jadi caranya yang pertama kita tentukan dulu sisi yang terpanjang. Kita lihat ya, kita jawab di sini. Dari angka 8, 15, dan 20, maka sisi yang terpanjang itu merupakan sisi AC, yaitu 20 cm. Maka kita pisahkan dulu ya, 20 kuadrat ya. Kemudian kita isi titik-titiknya di sini. Kemudian dilanjutkan dengan sisi yang lain, yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jelas dulu anak-anak? Di sini ya, jadi kita pisahkan sisi yang terpanjang. Di sini adalah 20, jadi 20 kuadrat, titik-titik. Ini belum kita isi karena kita tidak tahu ya. Sisi yang terpanjang itu sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Jadi kita isi titik-titik dulu, kemudian sisi yang lain yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. 20 kuadrat itu berarti sama dengan 400 ya. Titik-titiknya tetap dulu, jangan diisi. Kemudian 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Ditambah 15 kuadrat hasilnya 225. Kemudian 400 kita jumlahkan di sini ya. 64 ditambah 225 sama dengan 289. Nah, di sini titik-titiknya itu kita perlu isi apa? Lebih besar atau lebih kecil? Bagaimana? Bagaimana hubungan antara 400 dengan 289? Benar ya, jadi 400 ini lebih besar dari 289. Nah, berdasarkan tadi yang Ibu jelaskan ya, jenis-jenis segitiga kalau sisi terpanjangnya itu lebih besar dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, maka namanya segitiga itu termasuk segitiga tumpul. Kira-kira jelas anak-anak? Kalau jelas, sekarang Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak contohnya, Ibu ambil salah satu contohnya ya. Misalkan seorang arsitek. Tahu arsitek anak-anak? Ya, betul ya. Arsitek itu adalah seseorang yang merancang bangunan. Seorang arsitek itu bisa menggunakan konsep teorema Pitagorasnya dalam suatu pekerjaannya, misalnya dalam mengukur kemiringan bangunan. Seberapa besar kemiringannya agar bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Maka arsitek itu bisa menyelesaikannya dengan menggunakan teorema Pitagoras, ya. Nah, di sini Ibu berikan suatu contoh ya, soal cerita yang berupa soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan di sini Ibu punya suatu soal cerita yang berhubungan dengan teorema Pitagoras ya. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada sebuah tiang listrik. Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 6 meter. Tinggi tiang listrik yang dapat dicapai tangga tersebut adalah, nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita gambarkan dulu ya. Di sini jaraknya ya, sebuah tangga itu panjangnya bersandar pada sebuah tiang listrik. Jadi diketahui sisi terpanjangnya atau hipotenusa, sisi miringnya adalah 10 meter. Jarak ujung tangga bawah ke tiang listrik, berarti di sini sisi datarnya adalah 6 meter. Yang ditanya adalah tinggi tiang listrik.
Kita ingat ya, berdasarkan teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Jadi sisi miringnya adalah 10 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi untuk mencari T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. T kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu sama dengan 100, 6 kuadrat itu sama dengan 36. Jadi T kuadrat hasilnya 64. T adalah, mencari nilai T berarti akar dari 64. Kalau T kuadrat sama dengan 64, maka mencari T sama dengan akar dari 64. Jadi ditemukan hasilnya adalah 8. Tinggi tiang listriknya adalah 8. Jadi bisa disimpulkan tinggi tiang listrik tersebut adalah 8 meter. Ini ya, dari contoh soal yang Ibu berikan ini kira-kira sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba kalian kerjakan ya. Di sini Ibu punya contoh soal ya. Contoh soal kalian kerjakan di buku tulis ya. Tentukan jenis-jenis segitiga berikut. Di sini kelompok bilangannya adalah 13, 9, 11, 8, 17, 15, dan yang ketiga 12, 16, 15. Termasuk jenis segitiga apakah di sini ya? Kemudian yang kedua, sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat sejauh 36 km. Hitunglah berapa jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Coba kalian kerjakan di buku tulis seperti biasa. Setelah mengerjakan, tolong share ke Ibu. Ya. Jadi di dalam mengerjakan soal nanti kalau kalian masih mendapatkan kesulitan, kalian boleh langsung tanya ke Ibu. Ya, untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah akan tetap menyenangkan.